mengimplementasikan student loan justru hanya akan membawa dampak negatif dibandingkan dampak positif seperti apa yang sudah dibilang oleh tim afirmasi sebelumnya. Dewan juri yang terhormat, tim afirmasi sudah memberikan beberapa poin yang pantas sekali untuk kita pertanyakan lebih lanjut. Oleh karena itu mari kita bedah satu persatu. 1. Tim oposisi mengatakan bahwa untuk melunasi student loan ini dapat menggunakan menggaji mereka. Namun, seperti yang kita semua ketahui, tidak semua fresh graduate atau orang-orang yang lulus kuliah atau pendidikan akan langsung dapat kerja. Dan lagi, tidak semua mahasiswa yang baru lulus bisa langsung mempraktekkan atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mata kuliah atau jurusan yang telah mereka ambil sebelumnya. Sebagai contoh, mereka yang mengambil jurusan kedokteran harus menjalani koas dulu beberapa tahun, dan itu pun selama koasnya mereka tidak akan mendapatkan gaji. Lalu bagaimana cara mereka untuk dapat membayar student loan tersebut? Namun tentunya mengapa contoh ini relevan? 1. Karena yang paling diminati oleh masyarakat adalah jurusan kedokteran, dan uang yang kuliah yang paling banyak adalah jurusan kedokteran, sehingga bukannya tidak mungkin bahwa yang akan paling banyak adalah peminat dalam jurusan kedokteran. Lalu yang kedua, dewan juri untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, kita semua tahu dalam status quo atau yang terjadi pada saat hari ini, itu tidak hanya bermodal karena dalam klasifikasi mereka, dalam permintaan mereka untuk kita bisa mendaftar sebagai pekerja mereka, tidak hanya untuk mengandalkan gelar yang telah kita dapatkan, mereka justru ada beberapa pekerjaan yang meminta sebuah pengalaman bekerja kita beberapa tahun yang lalu atau berapapun yang mereka mau. Dan yang kedua, sistemnya yang akan selalu diperbarui atau bersifat dinamis memang bagus, namun bisa menjadi senjata makan tuan. Mengapa dibilang seperti itu? Karena dengan sistemnya yang bersifat dinamis atau gampang berubah, tentunya akan menciptakan kebingungan pada publik akibat seringnya berganti dan justru malah menjadi kompleks atau bahkan tidak berjalan seperti yang sudah direncanakan pada awalnya karena sering terjadinya sebuah perubahan. Lalu yang ketiga, beasiswa sudah ada dan memang sudah seharusnya kita berfokus pada beasiswa karena mereka yang mendapatkan beasiswa berarti sudah terjamin kuantitas dan kualitas mereka karena mereka juga sudah di-tag, sudah dinilai, sudah dites oleh para orang-orang yang bisa kita percayai. Tim afirmasi mengatakan bahwa dengan adanya student loan berarti dapat meningkatkan semangat belajar bagi para siswa-siswanya. Namun dengan beasiswa saja sudah seharusnya mereka cukup untuk berambisi. Lalu ada dua argumen besar yang saya bawa pada hari ini. Yang pertama, mengapa menurut kami student loan ini tidak terlalu penting. Lalu yang kedua, mengapa dengan hanya mengandalkan sistem yang kita miliki sekarang, kita masih bisa meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini. Untuk itu mari kita masuk ke dalam argumentasi pertama saya. Mengapa menurut kami student loan tidak terlalu penting? Ada beberapa hal yang saya bawa pada hari ini. Yang A, Indonesia sudah memiliki beasiswa yang sudah diimplementasikan lebih dari 5 tahun lamanya. Oleh karenanya, sistem beasiswa lebih familiar atau dekat oleh masyarakat Indonesia. Tim afirmasi mengatakan bahwa sistem beasiswa hanya atau terlalu prestigius dan sistem pelaksanaannya buruk. Perlu diketahui bahwa beasiswa ada berbagai macamnya dan tidak hanya berfokus pada kondisi ekonomi seseorang, melainkan juga kualitas atau kemampuan mereka yang telah mereka tunjukkan. Lalu B, seperti yang tim afirmasi sudah katakan, negara ini sedang berada di dalam tahap berkembang. Dan tim afirmasi juga mengatakan bahwa negara yang berkembang memiliki sumber yang terbatas. Juri dari situ saja mereka seharusnya sudah tahu bahwa untuk mendukung negara ini agar terus berkembang dan menjadi lebih baik, maka seharusnya kita tidak membuang-buang sumber yang kita miliki sekarang. Lalu C, dengan adanya sistem student loan ini, jadi lebih tidak tersaring. Maksudnya memang benar kita harus memberikan kesempatan pada mereka. Namun jika tidak tersaring dengan jelas atau semuanya bisa mendaftar untuk student loan dan masuk ke kampus-kampus tersebut, tentunya akan terjadinya meledaknya jumlah pelajar dan akan membuat dosen-dosen yang mengajar menjadi kesusahan. Karena tidak jarang juga ada dosen yang tidak hanya mengajar pada satu tempat, melainkan juga mengajar pada banyak tempat. Dan D, dengan melaksanakan student loan ini, kita sama saja seperti memberikan mereka janji palsu. Mengapa saya bilang seperti itu? Ada dua alasannya, yaitu yang pertama, mereka jadi berpikir dengan adanya student loan ini, mereka mengira mencari pekerjaan akan menjadi gampang sehingga mereka menganggap remeh. Yang kedua, dengan adanya student loan ini sama saja seperti berhutang. Dan tentu saja untuk berhutang kita pasti dikenai bunga karena bagaimanapun juga student loan ini berasal dari sistem yang resmi. Bagaimana kalau misalkan ada kendala seperti seorang menganggur selama bertahun-tahun dan akhirnya harus membayar uang kuliah dengan lebih besar dari awalnya. Lalu selanjutnya 3, bagaimana jika uang gaji yang sudah mereka sepakati untuk dipotong per berapa persen untuk melunasi student loan mereka tiba-tiba di tengah jalan justru harus dipakai lagi untuk hal lain. Yang karena kita kan juga tidak tahu bahwa mungkin saja ada kejadian-kejadian yang tidak ada dalam prediksi seperti kecelakaan ataupun lain-lainnya. Masuk ke argumentasi kedua saya. 2, mengapa dengan hanya mengandalkan sistem yang kita miliki sekarang kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini?
Arah yang lebih jelas. Dengan beasiswa kita sudah tahu mengenai apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk masa depan karena sudah tersaring baik dalam beasiswa maupun tidak. Dan ini pun juga tidak akan buang-buang sumber daya yang kita miliki hanya untuk melakukan sudalan tersebut. Lalu B, dapat mengoptimalisasi distribusi tenaga kerja dalam pendidikan. Contohnya guru-guru diberikan arahan yang jelas tentang apa-apa saja yang harus bisa mereka raih untuk anak murid mereka. Jadi para guru ini bisa aja dikasih kayak arahan dari Menteri Pendidikan bahwa untuk setahun ini, untuk kelas 10 mereka bisa mendapatkan pengajaran dari sini sampai sini, untuk kelas 11 dari sini sampai sini, sehingga dengan hal tersebut terjadi, tentunya akan terciptanya SDM Indonesia yang dapat membantu kita masa ke depannya. Lalu C, melibatkan juga peran orang tua dalam belajarnya siswa-siswi di sekolah. Siswa-siswi karena pendidikan tidak hanya ada di sekolah, melainkan juga bisa terjadi dalam rumah. Karena bagaimanapun juga pendidikan tidak akan pernah berhenti dalam satu tempat saja, melainkan juga akan terus-menerus mereka dapatkan selama mereka berjalan, selama mereka hidup. Oleh karena itu juri, saya telah membuktikan dengan dua argumentasi saya tentang mengapa sudolan ini tidak dapat untuk kita implementasikan di dalam negara kita.